Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andoko Pratama dan rekan saya bernama Agung Prasetyo. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai konsep biaya. Pengertian biaya. Menurut FACB tahun 1980 mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian aktiva atas timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atas penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI pada tahun 1994, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang harus melalui hutang lebih dahulu. Karakteristik biaya. 1. Penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan. 2. Operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan yang dipresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Yang pertama itu ada kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pola pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa yang akan datang, sehingga kewajiban timbul. Sebagai contoh adalah tarif fee pengiriman barang atau oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Yang kedua ada penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan aset hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Makna biaya. KAM 1990. Biaya sebagai penurunan nilai aset atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham. Biasa disebut stockholders equity sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Biaya dapat dipandang dari sudut peristiwa fisik dan moneter. 2. Biaya menunjukkan adanya perubahan nilai yang menunjukkan pengorbanan ekonomis yang telah dan akan dilakukan. 3. Biaya akan dikeluarkan dari adanya kegiatan pemakaian aset untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran dan pengakuan biaya memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Ada 3 konsep dasar dalam pengukuran biaya yang dapat digunakan. Yang pertama adalah konsep biaya atau historical cost, yaitu jumlah rupiah atau setara kas yang dikorbankan untuk mempengaruhi aset berdasarkan periode pengeluarannya. Yang kedua ada konsep biaya pengganti atau replacement cost, yaitu jumlah aset
atas pertukaran sekarang sebagai dasar pencatatan. Yang ketiga ada konsep biaya secara kas, yaitu jumlah rupiah atau kas yang dapat direalisasi dalam kondisi entitas atau non-wal. Selanjutnya ada rugi. Ada 3 karakteristik yang melekat pada makna dari pengertian rugi. Yang pertama yaitu penurunan ekuitas, yang kedua transaksi peripheral atau insidental, dan yang terakhir adalah selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain didistribusi ke pemilik. Ada 4 sumber rugi yang didefinisikan FACB. Yang pertama adalah peripheral dan insidental, misalnya penjualan investasi dalam surat berharga. Yang kedua, transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga, penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, penurunan harga karena penahanan sediaan. Yang keempat, faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Definisi cost. Menurut Mulyadi pada tahun 2000 mengemukakan bahwa definisi biaya dibagi atas 2, yaitu dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Definisi beban atau expense. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999, lembar 12, beban expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Letak pada laporan keuangan. Biaya terletak dalam laporan neraca, belum terpakai biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Valuta aktiva, misal sewa dibayar muka. Beban expense terletak dalam laporan laba rugi, pengeluaran atau biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan mendatang, misal beban sewa. Periode akuntansi dan jumlah rupiah yang dikeluarkan. Periode akuntansi. 1. Biaya kos, periodenya lebih dari 1 tahun, merupakan pengeluaran modal. 2. Beban expense, periodenya kurang dari 1 tahun, merupakan pengeluaran pendapatan. Jumlah rupiah yang dikeluarkan. 1. Biaya kos, jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar. 2. Beban expense, jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif kecil. Konsep penandingan. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut akan dihasilkan laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi akuntan, tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, namun menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Kritik terhadap konsep penanding. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Membandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan membandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai
pertentangan. Biaya objektif. Dalam praktek akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Misalnya, kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode depresiasi yang diterima umum, seperti LIFO dan FIFO. Dan demikian halnya kos terhadap aktiva tetap dibebankan sebagai biaya atas dasar salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Salah satu alasan begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya rugi dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif, sementara pendapatan, untung, dan aktiva tidak akan diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional tetapi sulit diterapkan dalam praktik. Alasan utama terletak pada konsep cause attest yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cause attest tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat dalam hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas interval waktu. Biaya pinjaman. Akuntansi biaya pinjaman diatur dalam PSAK nomor 26 tentang biaya pinjaman tahun 2011, IAS 23 borrowing cost. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat meliputi 1. Beban bunga, 2. Beban bunga dalam sewa. Pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 tentang sewa. 3. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Aset kualifikasi adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Beberapa contoh dari aset kualifikasian adalah sebagai berikut: 1. Persediaan, 2. Pabrik, 3. Fasilitas pembangkit listrik, 4. Kebun, dan aset yang lain yang memenuhi kriteria aset kualifikasian. Terima kasih sebelumnya udah pada join ya. Kurang lebihnya mohon maaf nih karena terbatasan waktu Zoom-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.